Oke guys, di sini kita akan melanjutkan cerita dari seri 10 PM. Dan ini adalah episode yang kelima sampai ke-6. Sekaligus ini juga menjadi episode yang terakhir. Sekilas kita merangkum kembali ke episode sebelum-sebelumnya, di mana kita tahu Piska harus berjuang keras untuk tidak tergoda oleh bisikan-bisikan setan yang mengarahkan dia untuk berbuat dosa besar. Ujian datang silih berganti dan itu tidak mudah baginya. Apalagi ketika orang-orang terdekatnya mulai menjadi korban dari serangan si iblis. Lucifer yang menjadi pemimpin para iblis memerintahkan kepada bala sekutunya untuk menggoda dan mengarahkan manusia berbuat dosa. Lucifer mencari 666 orang untuk diambil jiwanya dari mereka yang berbuat dosa. Dan mereka akan dijadikan sebagai tentara penjaga neraka. Dari 666 orang itu, salah satunya adalah Piska. Sedangkan Piska sendiri belum menyadari kalau di dalam dirinya tersimpan kekuatan besar yang diinginkan oleh Lucifer. Lalu akankah dia mampu mempertahankan imannya? Yuk guys, kita langsung saja ke cerita filmnya. Tapi sebelum kalian nonton ini, alangkah baiknya kalian nonton juga video sebelumnya agar ceritanya nyambung ke cerita yang akan kita bahas. Sebelum ke Piska, kita sedikit membahas kepada kisahnya Roni ketika dia masih kecil. Kita tahu Roni ini adalah anak kecil yang dulu pernah bertemu dengan Piska di dalam hutan. Roni sebenarnya adalah manusia seperti pada umumnya. Hanya saja sejak dari kecil dia sudah menjadi bagian dari pengikut iblis. Roni lalu diadopsi oleh seorang keluarga yang kaya raya. Roni terbilang anak yang sangat beruntung karena keluarga itu sama sekali tidak mempunyai keturunan. Dan Roni adalah anak satu-satunya yang mereka adopsi. Walaupun mereka tidak tahu siapa Roni sebenarnya. Namun banyak harta tidak menjamin sebuah keluarga bisa harmonis. Ayah dan ibu Roni selalu bertengkar hingga pada suatu hari pertengkaran hebat pun terjadi. Dan berakhir ayah dan ibu Roni bercerai. Roni kini hanya tinggal berdua bersama dengan ibunya. Walaupun Roni adalah anak angkat, tapi hubungan keduanya sangatlah erat. Roni begitu sangat menyayangi ibunya, begitupun sebaliknya. Satu-satunya kebahagiaan ibunya adalah mendapatkan Roni. Roni sakit hati ketika tahu kalau ibunya dikhianati oleh ayahnya. Dari sejak itulah Roni meminta bantuan kepada iblis dan dia mau menjadi budak iblis asal si iblis mau membalaskan sakit hati ibunya. Permintaan itu pun dikabulkan. Tak lama setelah itu ayahnya pun terkena kutukan. Setelah Roni beranjak dewasa, Lucifer datang menemui mereka. Lucifer menagih janjinya Roni yang akan menjadi budak dan mengikuti perintahnya. Dia berkata bahwa jiwa mereka sudah menjadi milik Lucifer. Mereka harus mengikuti apa yang diperintahkan, yaitu menjalankan sebuah misi menyesatkan manusia. Semenjak saat itulah Roni mengganti namanya menjadi Alpino. Alpino bersama ibunya yaitu Stella bekerja sama dalam menjalankan misi tersebut. Berbagai upaya sudah dilakukan Alpino dalam menyesatkan Piska namun tak pernah berhasil. Hingga akhirnya Stella harus turun tangan membantu. Stella berpura-pura menjadi pasien di rumah sakit agar bisa menyesatkan Piska. Tapi lagi-lagi upaya apapun yang dilakukan, Stella dan Alpino kembali gagal dalam menjalankan misinya. Malahan justru satpam di rumah sakit itu yang terjebak dengan dosa sombong dan menjadi korban yang meninggal. Sampai pada saat itu, Piska belum tahu kalau Stella adalah bagian dari rencananya Alpino. Chandra akhirnya bisa membujuk Piska untuk pulang kembali ke Semarang. Sesuai apa yang diperintahkan oleh Romo. Dan pada malam itu, mereka berada di stasiun menunggu kereta untuk tujuan ke Semarang. Walaupun sebenarnya di sini Piska menolak ajakan tersebut, tapi Chandra terus berusaha meyakinkan Piska. Piska butuh waktu berpikir untuk memutuskan apakah dia akan ikut atau tidak. Dia pamit sebentar untuk menenangkan dirinya. Chandra tidak mau kecolongan. Dia memasukkan rosario itu ke dalam sakunya tanpa sepengetahuan Piska. Dan tak jauh dari sana, Piska seolah-olah tak sengaja bertemu dengan Stella. Padahal Stella sengaja menjebaknya dan membawa Piska pergi jauh dari Chandra.
Dan di sini akhirnya Stella berterus terang kalau semua ini adalah bagian dari rencananya dengan Alvino. Di lain tempat, Chandra yang mulai khawatir karena Pisca tak kunjung kembali. Dia pun lalu mencarinya. Sementara itu Pisca yang diburu Alvino akhirnya kini dia terjebak bertemu dengan Lucifer yang merasuki ke dalam tubuhnya Alvino. Sebisa mungkin Pisca mencoba untuk melawan. Di saat Pisca sudah dalam keadaan terpojok, tak sengaja dia memegang Rosario yang ada di dalam sakunya. Dengan Rosario itu, Pisca bisa melawan balik Lucifer. Dan dia berhasil menikam Alvino dari arah belakang. Tapi dengan terlukanya Alvino, itu juga melukai Stella. Pertarungan belum selesai. Tak lama datang Chandra membantu. Chandra yang berusaha menghalau, malah justru dia yang terkena serangan Alvino. Tapi untung saja Chandra dan Pisca berhasil kabur. Chandra tahu kalau dirinya sudah tidak akan bisa bertahan lagi. Dia hanya ingin memastikan dan meminta kepada Pisca untuk berjanji menemui Romo, karena hanya Romolah yang bisa menyelamatkan Pisca. Sementara di lain tempat, Alvino bersama Stella yang sama-sama terluka. Tapi di sini Stella yang sudah tidak bisa lagi tertolong dan tewas di saat itu juga. Dalam perjalanan, Chandra kembali diserang oleh Lucifer. Sayangnya pada saat itu, semua orang seperti terhipnotis, tidak ada satupun yang melihat apa yang terjadi kepada Chandra. Dan setelah Chandra meninggal, Pisca baru tersadar kalau Chandra sudah tidak ada lagi. Kini yang tersisa tinggal hanya rasa penyesalan setelah kematian Chandra. Namun gangguan itu belum berakhir. Pisca selalu dihantui oleh orang-orang terdekatnya yang sudah meninggal. Mereka menuntut seharusnya Pisca yang terus terang kematian Chandra menjadi pukulan terberat bagi dirinya. Dia selalu diliputi oleh perasaan bersalahnya. Bahkan hampir saja Pisca terjerumus oleh kesedihannya dan hampir melakukan dosa besar. Tidak mudah mendekati Pisca ketika dalam keadaan seperti saat ini. Tapi Romo mencoba melakukan pendekatan secara perlahan. Pisca lalu dibawa ke asrama tempat di mana dulu Pisca dibesarkan di sana. Dari waktu ke waktu, bisikan dan gangguan itu terus menggodanya. Mempengaruhi pikiran Pisca bahwa kematian Chandra itu karena diakibatkan Romo. Andaikan saja Romo tidak menyuruh Chandra menjemputnya ke Jakarta, mungkin saja Chandra masih hidup sampai dengan sekarang. Bisikan itu sangat kuat hingga Pisca pun mulai terpengaruhi. Tapi untung saja Romo terbangun dan menyadarkan Pisca. Romo meminta agar Pisca jangan sampai tergoda oleh bisikan-bisikan itu. Kuatkan iman Pisca agar Pisca selamat. Sesaat kita kembali ke masa lalu ke keluarganya Pisca. Sebelum Romo membawa Pisca dan Chandra ke panti asuhan, ternyata Lucifer sudah mengincar Pisca sejak dia baru terlahir. Terbukti dari sebuah video dokumentasi ayahnya ketika Pisca dilahirkan. Dalam rekaman video tersebut terlihat Lucifer menyaksikan kelahiran Pisca. Tak hanya itu saja, tanda-tanda ada yang berbeda dengan Pisca ketika dia selalu mengalami kerasukan di panti asuhan. Pada saat itu Romo belum memberitahukan kepada Pisca kalau dia mempunyai kekuatan di dalam dirinya. Dan sekarang adalah waktu yang tepat bagi Romo untuk menceritakan semuanya agar Pisca mengerti kenapa Lucifer memburunya. Seperti yang sudah Chandra katakan, Lucifer memburu Pisca karena di dalam tubuh Pisca terdapat kekuatan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Dan jika kekuatan itu bisa didapatkan oleh Lucifer, maka kekuatan Lucifer akan sangat lebih kuat. Tapi yang menjadi permasalahannya adalah Pisca sendiri tidak tahu kekuatan yang dimilikinya. Dia merasa tidak mempunyai kekuatan apapun selain hanya iman di dalam dirinya. Romo lalu meminta kepada Pisca untuk mengingat kembali pada saat tragedi kecelakaan waktu itu. Kecelakaan hebat yang menewaskan kedua orang tua Pisca. Di saat ibunya sudah tak berdaya, tiba-tiba muncul Lucifer yang mencoba akan mengambil jiwanya Pisca. Tapi untung saja ibunya dengan cepat menghalanginya.
Dengan kekuatan yang ada pada Rosario itu, ibunya mampu melawan balik Lucifer. Dan tak lama setelah itu, ibunya pun meninggal dunia. Dari apa yang Romo ceritakan, diketahui kalau ibunya Pisca adalah seseorang yang biasa melakukan pengusiran setan. Tapi kegiatan tersebut sudah tidak dilakukan lagi setelah Pisca lahir. Selain daripada itu, kelahiran Pisca juga sangatlah unik dan mengarahkan kepada angka 666. Jadi intinya Pisca adalah orang terpilih dengan mempunyai kekuatan yang bisa melawan kekuatan Lucifer. Lalu pada malam hari, tepatnya pada jam 10 malam, bisikan dari Arpino muncul kembali menggoda kuat Pisca untuk mewafatkan Romo. Tapi kali ini iman Pisca benar-benar sudah lemah. Dia mengikuti bisikan Arpino dan membekam mulut Romo dengan bantal. Setelah itu Pisca ingin menyerahkan seluruh jiwanya dan meminta Arpino untuk datang. Tak lama kemudian Arpino pun muncul. Betapa bahagianya dia ketika misinya bisa terselesaikan. Arpino sangat menyambut kebersediaan Pisca untuk menjadi bagian dari Lucifer. Di saat bersamaan, mereka yang sebelumnya sudah diambil jiwanya oleh Lucifer dikumpulkan kembali dan disatukan bersama Pisca yang akan segera bergabung. Tapi di saat itu, tiba-tiba api membakar semua jiwa-jiwa itu. Karena ternyata Pisca membawa Rosario untuk menghancurkan mereka semuanya. Rosario itu mampu menghancurkan jiwa-jiwa yang selama ini sudah didapatkan oleh Lucifer. Lalu terungkaplah bahwa semua ini adalah bagian dari rencana Pisca dengan Romo. Romo membuat rencana dengan berpura-pura meninggal setelah Pisca berhasil menipu Arpino kalau dia terpengaruhi oleh bisikannya. Dan Rosario itu adalah Rosario, pusaka milik ibunya Pisca. Pisca harus segera menyadarkan Romo karena waktu obat bius itu hanya bertahan sampai 6 menit saja. Dia berhasil menyuntikkan penawarnya, namun Arpino yang melihat Pisca lengah langsung menyerangnya. Pertarungan hebat terjadi kembali antara Pisca dengan Arpino. Dengan Rosario itu, Pisca berhasil melawan kekuatan dari Arpino. Di sini Lucifer memperlihatkan wujud aslinya. Tak lama, Romo tersadar kembali dan membantu Pisca. Tak mudah untuk bisa menghancurkannya. Tapi akhirnya Pisca berhasil membakar Lucifer dengan Rosario itu. Lucifer tidak benar-benar mati, tapi pada saat itu Pisca berhasil melawannya. Namun sayang dalam insiden tersebut Romo harus meninggal dunia. Dalam sebuah surat wasiat, Romo mengatakan kalau apa yang dimiliki Pisca sekarang bukanlah sebuah kutukan, melainkan adalah mukjizat yang diberikan Tuhan kepada Pisca. Pisca ditunjuk sebagai penyelamat. Oke guys, jadi itulah seluruh alur ceritanya ya. Semoga apa yang ingin disampaikan dan ceritakan bisa menghibur dan menemani luang waktu kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.